Yo halo, kali ini ada handphone dari merek-merek pemain baru yang aneh atau asing. Tapi ini tuh udah dijual resmi di Indonesia dan harganya murah-murah. Ya, jadi ini adalah handphone Inoi A35 Adventure dan Filaon V40s. Keduanya ini saya beli di toko Pak Edi dengan harga di bawah sejuta, sekitar 700 sampai 900 ribuan aja. Tapi kalau lihat dari gambar dan speknya ini lumayan loh di harga segitu. Oke, biar nggak makin penasarin, langsung aja di unboxing. Untuk handphone Inoi A35, di dalam boxnya pertama dapat unit handphonenya. Dan udah dipakein case ya, ini yang model hard case bening. Tapi nggak begitu tertutup nih di bagian atas dan bawahnya. Terus ada kertas-kertas, yaitu panduan cepat yang pakai bahasa Indonesia dan Inggris. Ada panduan penggunaannya lagi, dan kartu garansinya yang service centernya itu lumayan banyak ya, rata-rata di kota besar. Dan untuk durasi garansinya sampai 777 hari atau 2 tahunan. Lanjut, dapat kabel data USB-C, USB-A. Dalamannya warna orange dan lumayan tebel. Masih dapat adaptor yang outputnya 5 volt 2 ampere atau 10 watt dan ada SIM ejektornya. Udah, ternyata ada yang nyelip nih, dapat headset juga yang modelnya kayak gini nih, lumayan bagus ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Inoi A35. Kalau untuk handphone Filaon V40s, di dalam boxnya dapat unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus dapat kabel data yang sama kayak tadi, USB-C, USB-A, cuma agak tipis ya kabelnya. Adaptornya masih dapat nih, outputnya 10 watt juga. Terus ada kertas-kertas, termasuk SIM ejector yang diselipin di kertas. Ada petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan kartu garansinya. Ini selama setahun aja ya. Service centernya juga yang ini lebih sedikit. Terus dapat case yang berwarna hitam doff kayak gini. Modelnya soft case, ada semacam MagSafe gitu ya. Ini lumayan tebel dan tertutup juga. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Filaon V40s. Lanjut, cek kedua unitnya. Yang Inoi tinggal diselodotin, yang Filaon dikeletek ae. Nah, jadi beginilah penampakan keduanya. Saya pilih yang warna hitam ya semuanya. Dari bahannya masih pada pakai plastik dengan finishing doff. Model dan layoutnya pun nggak jauh beda. Pakai layar full screen water drop di 6,5 inch, atasnya ada kamera, earpiece, dan sensor. Terus di bagian sisinya udah flat, sebelah kanan ada tombol volume dan power, di bawah ada speaker, lubang Type-C, mikrofon, dan jack audio kalau yang Inoi. Di sisi kiri ada SIM tray yang keduanya ternyata pakai model hybrid ya slotnya. Nah, di bagian atasnya ini kalau Filaon ada lubang jack audionya. Untuk bagian belakangnya ada kamera yang ala-ala triple boba. Cuma dari modelnya agak beda nih. Inoi lebih simple ya, sedangkan yang Filaon lebih wah karena ada chrome di sekitar buletannya dan dibikin glossy gitu seperempat di bagian atas ini. Terus dari segi bobotnya memang Filaon lebih ringan dan tipis juga. Tapi secara dimensinya agak besar ya, melebar dan manjang gitu. Inoi lebih kompak sih rasanya. Oke, coba dinyalain barengan. Semoga bisa nyala. Yes, nyala semua. Kok suaranya Inoi mirip kayak ringtone handphone apa ya? Dan inilah tampilan awal dari Inoi A35 dan Filaon V40s. Udah kelihatan ya perbedaan tampilannya, dan udah kerasa sedikit juga sih performanya. Jadi untuk Inoi A35, dia pakai OS Android versi 14 dengan security patch di 5 Desember 2024. Untuk RAM-nya kepake sekitar 2,5 GB dari total 3,9 GB dan bebasnya 1,4 GB. Di sini ada fitur tambahan RAM maksimal 8 GB, jadi totalnya 12 GB. Kalau untuk penyimpanannya total 128 GB, udah kepake sekitar 9,23 GB, jadi sisanya 119 GB. Sedangkan untuk Filaon V40s pakai OS Android versi 14 dengan security patch di 5 April 2025. RAM-nya kepake sekitar 2,2 GB dari total 4 GB dan bebasnya 1,8 GB. Di sini juga ada fitur tambahan RAM ya, tapi maksimal 4 GB aja. Jadi total 8 GB nih. Untuk penyimpanannya total cuma 64 GB, sisanya cuma 54 GB,
Jadi udah kepake sekitar 10 GB. Lumayan banyak ya. Kalau lihat dari aplikasi bawaannya, padahal Inoi itu lebih banyak loh. Entah itu dari Google, pihak ketiga, atau dari Inoi sendiri. Mungkin dari sistemnya ya, soalnya Inoi kelihatan pakai UI stok Android. Dan memang rasanya itu lebih ringan. Sedangkan Filaon ini mirip-mirip kayak UI dari handphone Transition Holdings. Dan memang setelah saya cari-cari, merek ini masih di bawah dari Transition Holdings. By the way, cobain dulu nih untuk kameranya. Dan inilah hasil perbandingannya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Inoi A35 yang sebelah kanan. Dan ada handphone Filaon V40s yang sebelah kiri. Keduanya pakai 1080p 30 fps. Coba sambil lari kali ya. Main deh, lagi di pantai nih. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Untuk yang Inoi ini merek handphone dari Eropa ya, kalau nggak salah dari Prancis. Wah, sama nih kayak Wiko. Sedangkan Filaon ini dari Cina dan masih ada hubungannya sama Transition Holdings. Untuk kedua handphone ini, kalau dari fitur sistemnya sih nggak begitu beda ya. Udah cukup lah untuk basic fitur handphone-handphone low-end zaman sekarang. Malah semacam multi Windows itu udah bisa nih. Dan keduanya ini selama saya coba masih dapat update walaupun minor. Yang Filaon dapat sekali, sedangkan Inoi udah dapat 2 kali update. Nah, yang paling kerasa bedanya itu dari segi performa. Karena chipset keduanya ini walaupun sama-sama dari Uni SoC, tapi serinya beda. Untuk Inoi pakai Uni SoC T606, sedangkan Filaon T603. Dari GPU yang dipakai juga beda ya. Bahkan penyimpanannya Inoi udah pakai UFS, jadi ngebantu ngedongkrak performanya juga ya. Saya coba benchmark pakai Antutu V10, ini skornya beda 100 ribuan lebih, dimana Inoi lebih unggul di setiap sektornya. Terus dari segi sensornya pun kedua handphone ini memang minim, tapi Inoi punya sensor cahaya, bisa auto brightness ya. Untuk layarnya ini sama-sama HD+, dengan panel IPS, masih mirip-mirip lah dari kualitas tampilannya. Cuma di mata saya, Inoi lebih enak dilihatnya. Dan untuk refresh rate-nya, Inoi bisa sampai 90Hz, sedangkan Filaon mentok 60Hz. Terus multitask-nya juga, yang Inoi bisa sampai 10 sentuhan sekaligus, sedangkan Filaon cuma 5. Nah, kalau speakernya memang secara kualitas nggak bisa berharap banyak, tapi yang Filaon punya suara lebih cempreng ya. Untuk urusan main game, keduanya memang masih bisa buat main beberapa game populer saat ini. Tapi nggak yang berat-berat banget ya. Oke lah, kalau buat main Mobile Legends bisa. Cuma pakai settingan rendahnya aja. Bahkan buat main Roblox pun settingannya pakai yang mentok kiri aja lah biar lebih lancar. Ya namanya juga handphone murah ya, pasti terbatas performanya. Tapi kalau di antara kedua handphone ini, saya rasa Inoi performanya lebih oke. Karena unggul juga dari spek hardware-nya dan sistem UI yang dipakai. Kalau buat pemakaian wajar untuk saat ini, kayak buat chatting, terus buat sosmed ringan, ini keduanya masih aman lah ya. Oh iya, untuk baterainya yang beda 1000 mAh, ini cukup kerasa. Screen on time yang Filaon paling dapat sekitar 3 jam, sedangkan Inoi bisa dapat 4 jam. Misalnya buat main Mobile Legends selama 10 menit, yang Inoi cuma berkurang 2%, sedangkan Filaon 3%. Tapi buat ngecasnya, memang yang Filaon ini lebih cepat. Tapi yang nggak secepat itu juga sih, nggak jauh-jauh dari sekitar 2 jam. Menurut saya, kedua handphone ini memang udah lumayan dengan harga di bawah 1 juta. Dapat desain yang masih kekinian, fitur yang cukup, dan spek yang oke.
Cuma yang namanya merek baru dan kurang populer, itu susah nemuin aksesoris-aksesorisnya, bahkan spare partnya juga. Dengan perbedaan harga 100-200 ribuan, memang Inoi punya performa yang lebih oke menurut saya. Tapi kalau misalnya punya budget lebih, bisa ambil yang lebih oke lagi ya di antara kedua handphone ini. Ya balik lagi sama kebutuhan dan budgetnya masing-masing. Setidaknya dengan adanya kedua handphone ini bisa nambahin pilihan buat yang punya budget terbatas. Nah menurut kalian gimana? Pilih Vilaon atau Inoi? Atau ada saran yang lain? Kasih tahu di komentar ya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.